Kalian pulang. Iya, siapa? Bang Wiri, kasih motivasi dong. Pulang, hidup, jangan mati. Bang ya, Bang ya. Jangan ngejarah. Kalau kalian ketemu orang yang ngomporin jarah, ngomong ya. Ya teman-teman, ini kita lagi di Keramat Dalam. Ibu pulang, masuk bu. Ibu masuk bu. Masuk ke dalam, semua masuk ke dalam. Gue dari pagi belum balik. Masuk. Ini warga kampung mana ya, Mbak? Kita Kramat 7. Kramat 7. Iya, warga Kramat 7. Ini gas air mata udah sampai ke sini belum? Belum. Halo. Kenapa itu? Itu kebakaran apa tuh? Balik kawan-kawan. Temen lu di mana? Sehat, Pak? Udah gila polisi itu. Iya, kalau enggak orang mati, Pak. Iya, seenggaknya mereka bisa selamat dulu, Pak. Itu gas air mata, Pak. Jangan lurus, motor-motor ini. Teman-teman istirahat dulu. Jangan mati. Rumah pada di mana ini? Halo Ibu. Duduk aja. Semuanya duduk aja. Nepi. Takutnya disisir terus diangkut tang. Dan jangan terprovokasi untuk ngambil barang, untuk ngapa-ngapain, jangan. Dan gue minta jangan ada sweeping minorities. Jangan sampai ngambil punya saudara-saudara kita sendiri. Apa itu? Jaya Trade. Jaya. Hati-hati. Siap. Jaga diri, bener kan? Iya Pak, yang jaga diri kita Pak. Ya udah. Siap. Jaga diri ya. Iya, foto dulu. Hah? Ada rokok. Pamerin kali ya? Iya, halo. Boleh foto Pak? Boleh. Hah? Boleh. Pulang ya sudah ini ya. Iya pulang. Semua rokok. Ada. Udah ada. Makasih Bang. Iya. Oke, jaga warganya ya. Boleh Bang. Makasih apalagi ibu-ibunya ya. Bentar ya Bang Fer. Ya nggak apa-apa slow. Kalau udah kondusif pulang ya teman-teman ya. Ini udah nggak sehat ini. Gue masih Temen lu di mana? Siapa nama lu? di sini. Ayo udah. Aja. Ya, sorry ya live-nya nyala. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama gue kan. Enggaknya orang tahu nanti. Iya. Ya memang iya kan, kalau udah malam kayak memang pulang gitu. Ujung-ujungnya ketemu provokator dalam rombongan mereka mau pulang, ada itu bahaya. Ya kan penjarahan itu kan terjadi ya sisa-sisa orang. Kita ke sana yuk, sana. Akhirnya ya melakukan tindakan anarkis yang merugikan kepada warga sendiri, tidak hanya sekedar ke DPR, ternyata ada juga yang ngebakarin rumah makan, gerobak, dorongnya pedagang, super col. Respect per, tapi kalau 10-15 tahun lagi tipe-tipe nyalon, ya kecewa gua sih. Kalimatnya aneh. Aduh, sebenarnya ya orang juga susah mau masuk ke pemerintahan itu karena kadang-kadang kita dia baik paling kalau udah masuk pemerintahan jadi buruk juga gitu. Ya memang kan sistemnya itu memang ngebuat orang buruk gitu, tapi ketika orang baik mau masuk pasti langsung dicurigai gitu. Kayak ujung-ujung kan yang bisa masuk apa ya, rombongan artis, pelawak, ya orang-orang kompeten jadi nggak bisa masuk gitu. Karena setiap orang-orang kompeten masuk dicurigai, akhirnya langsung nggak dipercaya. Ya akhirnya ya perputaran pemimpin ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada. Karena setiap orang baik yang mau masuk dicurigai, dianggap alah pakalah juga gini, tahu-tahu cari jabatan, alah paling-paling juga cari muka, alah ini. Jadi ujung-ujungnya ya nggak bisa gitu. Intinya kayak memang rakyatnya sendiri pengennya ya memang dipimpin orang-orang zolim gitu. Orang baik mau masuk dikatain, difitnah, dianggap ini kayak gini lah contohnya nih. Seandainya 5 tahun 10 tahun ke depan Bang Peri mau masuk, ya terus kenapa gitu loh. Udah kecewa gitu. Terus siapa yang disuruh masuk? Ya pelawak lagi itu Marcel atau siapa gitu. Ya justru memang semoga aja ya generasi-generasi yang sekarang kayak Jeremy Pauline atau siapapun yang punya generasi yang punya pemikiran, punya keilmuan bisa masuk gitu loh. Yang melek sosial, yang ya kalau ujung-ujungnya ngomong paling kalau udah masuk bakalan sama aja. Ya kan itu kan apatis, itu kan pesimis, yang mana ya doanya gitu loh. Sehingga yang baik tertekan di dalam sana, nggak terdukung, malah dituduh. Akhirnya bukannya mereka didukung karena misalnya tiba-tiba ada kebijakan kok nggak dia banget gitu. Kan kita bisa jadi memang bukan dia gitu yang memberi itu. Ada orang lain di sana yang mana powernya lebih kuat. Jadi ya susah kadang-kadang kalau sebelum udah apatis, sudah ngerasa ya memang ya Bang Peri
ya jalan dah. Dia udah dari lama lah menyuarakan. Beliau juga pernah ada di bawah Sri Mulyani kalau nggak salah waktu itu, tapi dia keluar. Iya kan? Ya maksudnya kalau kita Ayo damai, nggak apa-apa rakyat susah, yang penting kita damai. Karena hidup itu nggak semuanya tentang uang. Anjay, mabar. Kenapa anggota dewan nggak turun? Karena jalan tuh punya rakyat. Jadi emang mereka memilih untuk nggak turun untuk menghargai rakyat biar nggak macet. Anggota dewan pada kabur karena mereka introvert. Jadi karena sekarang kerjaannya udah diperhatiin sama para rakyat, mereka nggak bisa kerja. Mereka memilih untuk pergi supaya mereka bisa kerja lebih fokus. Demi siapa? Demi rakyat. Anjay. Kenapa mereka korupsi? Karena rakyat terlalu banyak jadi susah ngebagiinnya. Nah, mereka kan perwakilan rakyat. Jadi mereka wakilin rakyat untuk ngambil duitnya. Rakyat pengen kaya, mereka wakilin jadi kaya. Nah bener anjir. Kenapa rakyat nggak mikir ke sana gitu loh? Ayo. isi omongan buzzer tuh kosong tapi yang baca lebih kosong. Ya sih, kadang memang kalau kita ngeliat komentar-komentar yang kosong itu kayak komentar-komentar yang bener-bener secara substansi sama secara nilai itu nggak ada gitu. Kayak tiba-tiba ngomong alah paling juga kalau disuruh korupsi ini atau apalah gitu kan. Aduh. Ya elah heran, posisi lagi kayak gini masih ada aja orang yang pansos memanfaatkan momen. Cuma mau kasih saran ya Kang Deddy Mulyadi, mendingan fokus ke provinsimu sendiri. Di provinsimu juga ada demo, juga ada korban. Mendingan fokus ke situ aja. Warga Jawa Barat juga masih banyak yang butuh bantuan, butuh rumah. Mendingan fokus ke provinsimu sendiri daripada pansos korban naas di provinsi lain. Memanfaatkan momen pansos di posisi atau keadaannya kayak gini itu nggak bener, tau nggak? Apa sih? Saya nggak tahu ya Bu, itu bahasa logatnya logat Jawa. Terus dia komentar Kang Deddy yang Jawa Barat, yang mana isinya soal Kang Deddy dan keprihatinan beliau sama Bang Afan ya, almarhum, ya kan? Ini. Nah nih, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi jadikan adik Afan Kurniawan anak asuh dan bakal carikan rumah di Jakarta. Bela sungkawa sedalam-dalamnya terhadap Kurniawan yang saya telah menelpon dengan ibunda almarhum. Iya, ya gak tahu sih kalau misalnya orang udah mikirnya, oh ini mah pansos ini mah itu. Ya udah mau gimana, itu yang udah pikirannya. Maksudnya kalau saya sih karena itu nasional ya. Maksud saya kemarin itu ada deh yang ngebantu kayak orang yang apa gitu ya kalau nggak salah itu ya. Terus masalah raya itu kan itu mah masalah orang di desa itu kan maksudnya lingkupnya tuh jauh, tapi kan Kang Deddy juga tetap ikut gitu setelah tahu beritanya gitu loh ya. Kasus raya itu kan adalah keteledoran ataupun ketidak punya rasa empatian daripada orang-orang di sekitar yang tidak menyadari kondisi ataupun sengaja tidak tutup mata bahwa ada orang atau ada anak yang menderita gitu loh. Jadi kayak Kang Deddy juga ngurusin demo di Jakarta. Beliau juga sempat ditanya orang Jakarta masalah kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Kang Deddy juga ngegundang gubernur RT dari Jakarta Utara, ngundang Kades Hoho, bahkan gubernur dari Maluku itu ada Ibu Sherly, ada Kang Sule, ada banyak. Maksudnya kayak ya udahlah, ada pun Kang Deddy pengen kayak gitu ya udah gitu loh. Emang kenapa gitu loh? Kenapa? Ya elah heran, posisi lagi kayak gini masih ada aja orang. Lah orang ngebantu gitu pansos. Ya kalau pansos pun gitu, yang penting kan memang dibantu gitu ya udah gitu loh. Kenapa? Lah ibu juga kan komentarin ini juga buat apa ya? Buat orang nonton juga tuh. Yang pansos memanfaatkan momen. Ya momen itu kan tercipta, ada kondisinya, bukan momen, bukan memanfaatkan. Seolah-olah kalau kita memanfaatkan, kita menginginkan kejadian buruk itu terjadi gitu loh. Ya beda, bukannya kayak kita apa? Kasih saran ya Kang Deddy Mulyadi, mendingan fokus ke provinsi.
Kang Deddy fokus ke provinsi beliau. Beliau itu ada kontennya sendiri, dia punya YouTube, dia punya TikTok. Kalau ibu nonton, beliau juga tadi sudah menyelesaikan masalah demo di Jawa Barat, sudah akan memperbaiki ekonomi kemudian karena ada beberapa fasilitas yang rusak. Ya masalah-masalah kemanusiaan, kayak ada orang yang meninggal. Itu kan memang disuarakan, bahkan ojol dari mana itu, dari Kediri apa dari mana itu ikut sholat gaib kok gitu. Ada ojol mana waktu itu ya, Jepara, ojol Jepara kalau nggak salah, ke kantor polisi di Jepara minta dibukain gerbang, pengen sholat gaib di kantor polisi tersebut untuk jenazah Afan. Dan itu luar biasa sih, surga sih itu, yang nyolatinnya berapa, yang ininya berapa, yang maksudnya ya orang banyak gitu, maksudnya nggak cuma Kang Deddy doang yang ngelihat itu, karena memang itu tragedi kemanusiaan yang terpotret kamera, terekam video yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Beliau pakai jaket ojol, beliau ya naik nongol di mana-mana. Ya karena Kang Deddy bisa ngelakuin itu, ya udah gitu loh. Kalau bukan Kang Deddy pasti ada lagi orang lain yang akan melakukan itu gitu loh. Provinsimu sendiri. Di provinsimu juga ada demo juga ada. Iya udah, Kang Deddy juga ikut demo kemarin, masalah gedung sate, masalah ini. Ada korban. Ya memang udah itu juga ada diberesin. Ibu. Mendingan fokus ke situ aja. Warga Jawa Barat juga masih banyak yang butuh bantuan, butuh rumah. Mendingan fokus ke provinsimu sendiri daripada pansos korban naas di provinsi lain. Manfaatkan momen pansos di posisi atau keadaannya kayak gini itu nggak bener, tahu nggak? Enggak, saya lucu ibu itu. Saya jadi kesel ngeliat kata-katanya gitu, aneh banget. Kayak dasarnya apa sih ibu ini? Maksudnya dasar beliau ngomong fokus ke provinsi sendiri, fokus ini urus sendiri, kayak kosong gitu. Cuma kata-kata nyinyiran dan apa sih? Nyinyir doang lah itu mah. Aduh. Ya kritikan yang benar lah. Kalau ngomong misalnya ngomongin, coba lihat daerahmu sendiri, daerah orang kita ini ya Indonesia. Kalau beliau prihatin terhadap suatu kejadian yang ada di wilayah Indonesia itu, ya bukan berarti beliau gak fokus dengan wilayah yang dia pimpin lah. Saya rasa kejadian almarhum Bang Afan itu kan menyentuh ke siapapun orang Indonesia yang ada di Indonesia, mau di Jawa Barat, dimanapun yang ngelihat itu pasti kayak gak baik-baik aja gitu loh. Seorang manusia dilindas oleh mobil barakuda milik pelindung atau milik bukan pejabat ya, aparat gitu kan. Ya siapa sih maksudnya, aduh ya Allah. Di Jawa Barat bukannya masih banyak yang benar-benar harus dibantu ya. Iya memang banyak, di siapapun juga banyak yang harus dibantu. Tetanggamu juga mungkin ada yang harus dibantu. Maksudnya ya, terus kalau gak bantu seseorang yang masih Indonesia juga, kalau nggak salah juga, ya apa masalahnya gitu loh. Aneh. Aduh, nggak jelas ya. Ngapa muka ibunya ngeselin gitu ya? Wali Kota Bandung kayaknya satu-satunya kepala daerah yang berani ngelawan gubernurnya sendiri. Terang-terangan, kata KDM, ASN jangan rapat di hotel. Kata Farhan, kenapa? Justru itu bantu ekonomi lokal. Kata KDM, studi tour dilarang. Kata Farhan, saya izinkan asal akademiknya aman. Jam sekolah dimajuin ya. Kata Farhan, Bandung nggak cocok. Suruh bongkar teras Ciamplas. Kata Farhan, loh itu kan bagian dari wajah kota. Gubernur sampai ngomong, kalau nggak setuju mundur aja. Tapi Farhan kalem, bilang, saya ikut pusat bukan ikut provinsi. Nah ini nih pertanyaan panasnya, apakah Farhan ini pemimpin visioner atau malah kepala daerah yang nggak bisa kerjasama? Silahkan panas-panasannya di kolom komentar ya. Tim Farhan atau tim KDM, pilih kubumu sekarang, langsung di komen. Wali Kota Ya udah, ini mah masalah ini mah udah yang lama ya. Intinya suka-suka lah. Kalau saya sih yang menganggapnya, karena saya memang ini KDM ya, jadi agak aneh kenapa wali kota menentang kebijakan yang, ya kalau yang masuk pagi mungkin ya bisa tuh, kayak misalnya Bandung kurang pas karena misalnya dia kota gini-gini, kalau masuk terlalu pagi nanti macet gini, maka nggak, pokoknya ada mungkin alasannya, jadi tidak. Tapi kalau kayak study tour cocok
rombel yang masih susah untuk membangun kelas ya cocok, ya udahlah. Kayaknya kita sudahi saja semua obrolan ini. Banyak hal yang terjadi, tetap optimis dan jangan mudah terprovokasi. Tetap pikirkan kalau kita baca berita, kita ngeliat komentar, kita melihat tayangan video, itu kita harus lihat ini yang mengunggah ini siapa, terus tujuan unggahan ini apa, kronologi dari unggahan itu apa, ceritanya gimana, alurnya seperti apa, supaya kita tidak jatuh karena tertipu atau dibohongi, atau malah kita dengan bodoh percaya dengan hal-hal yang kita sendiri masih kayak ini bener gak sih. Oke, tetap jaga kesehatan karena ini bulan September, sebenarnya sudah masuk ke musim penghujan ya, atau karena sudah mulai hujan, dan pancaroba mungkin sebulan ini lagi, artinya pergantian musim ini lumayan fatal. Maksudnya cuacanya kadang dingin banget, kadang panas. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Martamis, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martamis, mari kita tetap optimis, yeah, yeah. Martamis, sampai cahaya bersinar.